Jangan-jangan ada yang nggak masuk nih, kita perlu cek dan dicek lagi kan. Oke, ada 10. Coba nanti saya sebutkan satu persatu ya. Yang sudah Mbak Sunanti, saya akan kirim langsung di grup. Yang sudah Mbak Sunanti. Mbak Sunanti. Operasi Mbak Sunanti ya betul. Mbak Sunanti. Mbak Widya Trisnawati. Kemudian Mbak Sainah. Mbak Sainah. Mbak Nurul Arofah. Mbak Kasipah. Mbak Kusnul Khotimah. Mas Nanang Supriyadi. Mbak Uut Krisyanti. Dan di page 3 Mas Asep tentu saja. Mas Asep Lukman. Kemudian Mbak Andi. Saya udah loh, Pak. Pak Gumilangnya keluar. Kak Ajeng nanti bilang lagi aja, Pak. Iya, nanti bilang lagi. Semalam pada udah kirim loh. Si layar memang suka begitu. Halo, halo. Tes. Bapak, saya tugas semalam udah ngumpulin loh, Pak. Coba dicek lagi, Mbak. Tadi sudah ngomong ternyata ini ya, keluar mendadak ini ya dari Microsoft Teams. Pantesan kok diam aja. Tes screen lagi ya, screen sharing. Ini supaya lebih jelas. Apa tadi? Lah, keluar lagi. 1 XG. Ini. Kita masuk lihat ke sini. Mbak Sunanti.
Yang sudah Mbak Sunanti, Mbak Widya Tresnawati, Sainah, Nurul Arufah, Mbak Kasipah, Mbak Husnul Khotimah, Mas Nanang Supriyadi, Uut Kris Yanti, terus Asep Lukman, dan Mbak Anggi Sofia Lajuba yang sudah mengumpulkan ya. Di sini udah Yang submit, belum, Pak. lagi. Punya saya Siapa? udah submit. Mbak siapa? Ajeng. Belum ada. Nanti disubmit ulang ya. Upload Ya, ulang, Pak. Kak. Soalnya semalam saya juga udah upload, tapi tadi pagi nggak ada. Upload Oh, Mbak ulang. Ajeng bisa. Coba lagi ulang, Mbak. Diulang lagi, Mbak. Serius. Jangan kayak tadi, kayak sistem itu lagi loading, kemudian belum sepenuhnya ke-send, mungkin kita sudah log out apa matiin komputer gitu. Jadi coba diulang lagi. Sabtu Minggu kan banyak orang yang upload ya. Nah itu mungkin sistemnya tabrakan. Makanya saya pakai hari Rabu, bagi yang belum silakan sampai Rabu karena mungkin Sabtu Minggu itu apa sinyalnya jelek, sistemnya jelek. Karena traffic. Oke, kita langsung ke riset operasi. Linear programming, jadi hari ini kan sampai 9. Saya langsung menggabungkan modul 4 dan 5, karena sama-sama linear programming. Ya, linear programming metode grafik sama linear programming metode simplex. Jadi saya akan menggabungkan modul 4 dan 5 ya. Jadi semoga teman-teman tidak bosan dengan saya. Oke, masih ada? Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik-baik. Oke, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Mas Gumilang Widiatmo di jam ketiga. RO, setelah 2 jam pertama dan kedua kita lalui, marilah kita maju ke jam ketiga. Jam ketiga, jam terakhir di riset operasi. Semoga teman-teman masih semangat selalu. Jangan ngantuk ya, minum kopi-kopi kalau ngantuk. Oke, riset operasi kita akan rangkum mempresentasikan modul 4 dan 5 sekaligus karena mempunyai topik yang sama, linear programming, metode grafik, dan metode simplex. Ada yang tahu linear programming tidak? Linear tahu nggak artinya linear? Sebelum kita beranjak ke metode selanjutnya, teman-teman ada yang tahu linear? Ada yang tahu linear? Bagi yang sibuk bisa diketik saja di sini kolom chat kita. Sebelum kita mengajak ke topik berikutnya, kita terlebih dulu mengetahui, tak kenal maka tak sayang kan. Mengetahui apa itu sebenarnya linear. Yang kita pelajari ini sebenarnya apa sih garis besarnya? Sudah ada gambaran linear.
Yang tahu raise your hand. Istilah yang merujuk kepada suatu yang berhubungan dengan garis lurus atau memiliki hubungan yang sebanding. Ya, oke. Mas Al, Asep pun garis paralel. Oke. Ada lagi yang lain? Sehari-hari kita soalnya familiar kan soalnya. Ini linear harus linear. Oh, jadi dosen di Indo harus linear. Kalau nggak linear susah. Kayak S1, S2 harus linear nih. Apalagi S3-nya. Kan gitu. Apa itu linear? Atau garis yang berhubungan. Mas Al menjawab Atau garis fungsi. paralel atau garis yang berhubungan. Besar sekali tuh. Kok bisa besar gitu, Mbak? Dinding Tias. Konsep dasar yang memiliki terus, wah itu istimewa nih, tulisannya besar, bisa langsung dibaca ya, Mbak Nindi. Konsep dasar yang memiliki aplikasi luas dalam matematika dan fisika. Iya. Nah, konsepnya lebih spesifik lagi. Konsepnya seperti apa? Kalau ini sudah membahas tentang garis. Hubungan atau fungsi bentuk persamaan garis lurus, Pak. Good. Konsep dasar yang memiliki aplikasi luas dalam matematika dan fisika. Atau berhubungan dengan garis lurus. Ya, betul. Linear itu adalah namanya linear itu berbentuk garis. Jadi hubungannya dengan pada suatu garis lurus. Nah, garis itu terbentuk berhubungan garis lurus bentuknya. Nah, garis bagaimana untuk suatu garis? Tapi tahu dulu dari slide. Bagaimana konsep untuk terbentuknya atau terjadinya suatu garis. Nah, ini konsep dasar ini. Bagaimana konsep untuk terbentuknya atau terjadinya suatu garis? Nah, saya bisa besar kan? Jadi ngetiknya tidak langsung di situ. Jadi rahasianya adalah di Word copy paste dengan ukuran yang sama. Saya kebetulan fontnya adalah jadi terbentuknya gini. Ayo, ada yang tahu? Ini berhubungan dengan ini sangat gampang ini. Sangat berkorelasi sekali. Lalu sudah teman-teman sudah jawab betul. Konsep dasar, spesifiknya adalah terbentuknya suatu garis atau berhubungan dengan garis. Nah, bagaimana konsepnya terbentuk terjadinya suatu garis? Adanya titik-titik gitu, Pak, atau poin tertentu. Adanya, Mas Al menjawab, Mas Asep, adanya poin tertentu sehingga bisa ditarik sebuah garis gitu. Untuk dicapai terbentuknya suatu garis gitu ya. Berapa poin?
Pertanyaannya berapa? Wih, mantep, Mas Badar. Teknik dari riset operasi untuk memecahkan persoalan optimasi menggunakan pesawat dan perbandingan dalam mencari. Itu linear programming, Mas Badar. Tapi thank you sudah menjawab lebih jauh. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana konsep terbentuknya terjadinya suatu garis? Ada awal dan ada akhir ya? Jadi berapa? Tadi bilangnya poin kan? Minimal 2. Berapa poin? Ya? Siapa yang menjawab ini? Uut, Pak. Uut. Raise your hand. Ah, Mas Badar yang Mbak Uut Krisandi. Oke, minimal berapa? Minimal adanya 2 titik. Oke, Mbak Uun. Good. Nah, konsepnya udah jelas ya. Jadi konsep dasarnya diperkuat dulu. Linear programming. Betul sekali. Sempurna. Jadi poin tertentu jadi sudah ditambahkan ya. Ditambahkan oleh Mbak Uut. Pertama, masalah terbentuknya ada berapa poin, ya kan? Adanya poin tertentu untuk terbentuknya garis. Nah, ini lebih specifically berapa poin? Jadi minimal adanya 2 titik. Jadi kita lihatnya begini ya. Saya tanya begini sebab nanti berkaitan adanya 2 titik. Misalnya kayak gini. Nah, titik ini, katakanlah ini ya, A. Kita perbesar supaya gede. Wah, titiknya gede kan? Kalau satu aja bisa nggak membentuk suatu garis? Tidak bisa kan? Berarti harus adanya 2 titik. Berarti kalau satu aja dia bingung ini mau kemana gitu kan? Nah, kalau misalnya ada 2 titik di sini, kapanpun manapun bisa gitu kan? Ini bisa kita hubungkan dengan namanya shapes. Ya nggak? Paham di sini? Terbentuknya ini adalah bentuknya suatu garis lurus. Nah, nanti kita membahas nanti gimana dalam kurva X dan Y, kurva yang positif atau negatif atau bagaimana, ya kan? Soalnya ada 2 titik dulu. Kalau cuma 1 titik, dia nggak bisa bentuk. Perlu adanya 2 titik. 2 garis perlu 2 titik. Bagaimana kalau 3 titik? Dia akan berpencar gini ya. Dia tidak membentuk garis itu, tapi membentuk suatu bentuk segitiga namanya. Oh, 3 titik di sini jadi segitiga. Garisnya 3 kompleks ya. Satu, tapi lebih tepatnya dia membentuk suatu segitiga kalau 3 titik. Jadi adalah 2 titik. Titik ini, titik ini sama kayak tujuan kita dari awal di sini, akhir di sini, terus dihubungkan garis lurus. Kalau di Google Map kan bisa gini, misal kita ke sini gitu kan. Jadi nggak bisa di garis lurus, cuma kalau ditarik aja straight to the point mungkin bisa, cuma kan sedikit berkelok-kelok, betul nggak? Perjalanan kita gitu ya, mungkin ke sini nyasar, ke sini, nyampenya ke sini. Nah, titiknya dia ambil. Itulah linear programming. Pembuatan program atau rencana yang berdasar pada asumsi linear. Jadi LP, kita singkat LP, merupakan suatu model umum yang dapat digunakan dalam suatu pemecahan masalah. Jadi bagaimana dia mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Linear programming. Tadi Mas Badar menjawabnya adalah pengertian linear programming. Ya. Inilah jawabannya tadi. Bagaimana dia bisa mengalokasikan, kemudian memecahkan masalah. Alokasi sumber daya perusahaan adalah dengan apa? Model matematis. Itu yang kita cari. Masalahnya gimana? Selalu masalahnya itu
dalam linear programming itu ada dua. Selalu ada dua, gitu kan. Pertama adalah dengan bagaimana kita untuk memaksimalkan biaya, memaksimalkan profit dan meminimalkan biaya itu. Jadi masalah alokasi. Bagaimana kita menggunakan sumber terbatas tersebut, kemudian kita dapat memecahkan masalah alokasi sumber daya perusahaan dengan model matematis. Jadi ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi tidak lepas dari matematik dan riset operasi, itu saling berkaitan. Makanya teman-teman harus suka dengan apa? Matematika dulu. Itu. Selain matematika ekonomi, ya. Itu ada jelas ya, ada jelas kan tulisannya matematika ekonomi. Nah, ini riset operasi. Kenyataannya kita juga pakai matematika juga. Jadi matematika adalah basisnya. Nah, tujuannya apa? Menggambarkan tujuan atau sasaran dalam permasalahan LP, linear programming, yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal. Nilai yang akan dioptimalkan dinyatakan sebagai Z. Fungsi batasan merupakan bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Ada batasan-batasan tertentu. Tentu ada constraint ya Kak. Kebayang kalau misalnya tujuan tanpa batasan itu kan ngeri sekali. Jadi kita harus tahu batasan-batasan apa saja yang bisa masuk. Ya kayak kita di Indonesia gitu kan, lamar pekerjaan, wah banyak sekali kan syarat-syarat requirement, betul nggak? Itu sebetulnya adalah perusahaan itu menetapkan batasan ke kita supaya jangan terlalu banyak. Mau filter sebenarnya, paham di sini. Jadi mau filter harus WNI difilter dulu kan. Ini harus cowok difilter lagi. Umurnya tidak boleh lebih dari 100 tahun, 100 tahun. Dari 30 tahun, filter lagi. Batasan itu dicari yang pengalaman, tapi tidak lebih dari 30. Penampilan menarik, menguasai bahasa Inggris, IPK minimal 3,9, batas lagi. Punya pengalaman minimal 10 tahun, batas lagi. Menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris, batas lagi. Terus bisa menguasai elemen air, dibatasi. Jadi banyak sekali di Indonesia ini, ya makanya kan kita merantau seperti itu kan. Banyak yang sukses, yang beasiswa yang sukses karena apa? Banyak sekali constraint, batasan, syarat, requirement yang diperlukan gitu. Sebetulnya itu tidak relevan kan, yang penting adalah apa? Kapabilitas atau apa. Nah, ini adalah menetapkan batasan tertentu. Jadi kalau kita sajikan secara matematis, kembali lagi ya, kalau kita sajikan secara matematis itu ada constraint batasan berdasarkan kapasitas sedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Batasan-batasannya misalnya X lebih besar dari sekian, X lebih kecil, sama kayak tadi kan. Umur harus tidak lebih dari 30 segala macam. Pengalaman 10 tahun, itu ada constraint. Nah, masalah harus diformalisasikan ke dalam SPLDV, yaitu permasalahan yang akan menyatakan tujuan yang akan dicapai, memanfaatkan, meminimalkan nilai tertentu dengan masalah yang dihadapi. Sama itu fungsi menunjukkan batasan-batasan, yaitu fungsional atau apa namanya keterbatasan sumber daya yang ada dan batasan non negatif. Hasil pemecahan itu tidak boleh negatif. Batasan biasanya berbentuk ketidaksamaan dengan tanda ini lebih kecil atau sama yang menunjukkan maksimum tersedianya sumber serta kebutuhan sumber itu oleh tiap aktivitas. Lebih kecil atau sama. Ya. Berarti ini ada apa? Fungsi apa? Lebih besar atau sama, lebih kecil atau sama. Lebih kecil atau sama. Dengan 3 katakanlah. Lebih besar atau sama dengan 3.
Lebih kecil atau sama 3 ini fungsi minimalisasi apa maksimalisasi? Ini sama dengan setidaknya. Lebih kecil atau sama. Sesuai dengan adanya lebih kecil atau sama berarti minimalisasi kan. Dia tidak boleh lebih atau sama boleh, tapi dia harus lebih kecil. Paham di sini? Misalnya lebih kecil atau sama dengan 3. Ya 3-nya itu termasuk gitu, 3 ke bawah. Kecuali kalau di sini tidak ada tanda di bawah ini garis itu, lebih kecil 3 berarti 2,9999. Ya kan? Yang penting tidak 3. Nah, itu adalah bentuk ketidaksamaan. Nah, simbol-simbol dalam linear programming adalah M, banyak sumber, N, banyak aktivitas, I, nomor setiap macam sumber daya, J, nomor aktivitas, XJ, ukuran unit aktivitas, J, 1,2, N. Jadi ini menunjukkan kuantitas yang J ya. Bisa 1, 2, sampai tak terhingga, sampai N number. AIJ ini kebutuhan tiap unit aktivitas J akan sumber I. BI adalah banyaknya sumber I yang tersedia. CJ adalah manfaat yang diperoleh oleh tiap unit aktivitas J. Dan Z itu adalah nilai yang dioptimalkan. Ada 2, maksimal atau minimum. Jadi jangan salah, Z itu ternyata juga bisa minimumisasi, tergantung konteksnya ya, apa. Nah, kita lihat di sini, simbol-simbol dalam linear programming. Sebagai contoh, PT Kembang Arum menghasilkan 2 macam barang. Tiap unit barang pertama itu perlu bahan baku A sama dengan 2 kg. Dan bahan baku B sama dengan 2 kg. Tiap kedua unit produk memerlukan bahan baku A sama dengan 1 dan bahan baku B sama dengan 3 kg. Jumlah bahan baku A yang bisa disediakan perusahaan sebanyak 6.000 kg. Dan bahan baku B sebanyak 9.000 kg. Sumbangan terhadap laba dan biaya tetap yang dihitung dengan harga per jual per satuan dikurangi biaya variabel per satuan tiap unit produk pertama sebesar Rp3 dan tiap unit produk kedua adalah Rp4. Itu adalah sumbangan terhadap laba. Nah, agar masalah di atas bisa jelas dipahami, harus disusun. Jadi teman-teman harus menyusun ke dalam sebuah tabel seperti yang terlihat pada gambar 4.1. Jadi kita punya apa di sini? Bahan baku. Itu ya, bahan baku. Terus apa lagi? Kapasitas maksimum. A berapa? 6.000 kg dan B 9.000 kg. Nah, disusun dalam ini. Disusun secara ke bawah gini ya. Secara vertikal A. 2 ini dapat dari mana? A, tiap unit barang pertama memerlukan bahan A 2 kg dan B, karena B di sini adalah produk pertama, ya enggak? Jadi disusunnya ke bawah, bukan ke samping ya. A2 dan B2. Nah, tiap kedua unit produk memerlukan bahan baku, berarti produk kedua, tulis lagi di sampingnya. A sama dengan 1, berarti di sini A sama dengan 1. Bahan baku B sama dengan 3 kg, maka di sini 3 kg. Nah, dan bahan baku berarti ini adalah A. 6.000 itu A atau B? Yang A kan, jumlah bahan baku yang bisa disediakan. Nah, ini kata-kata ini harus digantikan, disubstitusi dalam persamaan matematika. Kita lihat di sini. Jumlah bahan baku yang bisa disediakan, berarti kata-katanya dirubah. Apa berarti? Kata-katanya dirubah. Jumlah bahan baku yang bisa disediakan, oh berarti maksimal segini. Ya enggak? Berarti adalah kapasitas maksimum 6.000.
Dan bahan baku B adalah 9.000 kg. Berarti di sini adalah 9.000 kg. Berarti menunjukkan kapasitas jumlah bahan baku yang bisa disediakan. Nah, sumbangan terhadap laba adalah sebesar segini. Nih, setahunya dari mana 3 ini? Nah, yang bawah ini sumbangan terhadap laba dan biaya tetap yang dihitung dengan harga perjual persatuan dikurangi variabel persatuan. Berarti adalah 3, oke? Dan 4. Intinya adalah sumbangan terhadap laba. Nah, setiap masalah diformulasikan itu ada 2 metode yang bisa dipakai. Pertama, paling gampang apa? Metode grafik. Itu paling gampang. Nah, metode grafik ini merupakan pemecahan masalah yang menggunakan bantuan grafik. Namanya juga grafik kan. Jadi adalah menggunakan apa itu? Grafik. Biasanya grafik lurus gitu yang paling familiar. Nah, ini ada syaratnya. Jika minimal punya 2 aktivitas atau 2 variabel. Ini dapat dilakukan dengan 2 sumbu, yaitu sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Sehingga pemakaian metode ini hanya terbatas pada masalah yang hanya memiliki 2 aktivitas saja. Jika lebih dari 2 variabel tidak bisa diselesaikan dengan metode grafik. Jadi maksimal 2. Kayak gitu kan. 2 tidak bisa, berarti harus apa? Kalau lebih namanya metode simplex, karena lebih kompleks. Metode grafik itu hanya 2, X dan Y, istilahnya gitu kan. Nah, kalau lebih dari itu kita selesaikan dengan metode simplex. Sesimpel itu. Nah, katakanlah persiapannya gimana? Kita mulai gambar sumbu horizontal yang memiliki ukuran aktivitas pertama. Oke, di sini ini menggambarkan semua batasan fungsional. Misalnya di sini adalah 2x1 ditambah x2 lebih kecil atau sama dengan 6.000, maka gambarkan batasan non-negatif mencari titik yang optimal. Nah, kita gambar dulu nih, 2x1 tambah x2 di sini. Lebih kecil dari 6.000. Oke. Lalu di sini adalah 2x1 tambah x2. Kita gambarnya adalah gini, ada yang tahu caranya menggambarkan 2x1. Ini yang tadi ya. 2x1 tambah x2. X1 adalah produk ya. X2 adalah produk 2, kan 1 kan. 1 kg kan. Berarti 2x1 tambah x2 sama dengan 6.000. Terus persamaan kedua adalah 2x1 tambah 3x2 lebih kecil atau sama 9.000. Lebih jelasnya saya ini pastikan draw-nya aja supaya lebih gampang. Nah, ini adalah produk 1, ini adalah X1. Oke. Produk itu X. Nah, produk 2 X2. Nah, dari ini kita bisa ngambil kesimpulan apa? Langsung A ke sini. 2, ini dipakai ya, persamaan pertama ya. Ini persamaan pertama. 2x1 ditambah berapa? 1 atau 1 itu biasanya ditulis saja x2. 1x1 ya ditulis saja. 1x2 ya ditulis saja 1x2. Ini berarti 1, oke. Nah, ini 6.000. Bisa lihat ini. Nah, tandanya apa ini? Sama dengan lebih kecil, lebih besar. Lebih kecil. Yuhu. Lebih kecil sama dengan 6.000. Iya, betul sekali. Cuma ngetes masih ngantuk enggak? Nah, lebih kecil itu sama dengan 1.000. Kenapa enggak lebih kecil aja, Mas? Kenapa enggak lebih kecil aja gini? Akan lebih kompleks, Pak. Hitungannya lebih susah. Ya enggak gitu. Kita tuh pinginnya sederhana mungkin, J. Alasannya gara-gara supaya lebih kompleks, supaya lebih keren gitu ya. Ini ada yang menjawab ini mungkin. Maaf Pak baru gabung. Oke, nggak apa-apa. Silakan Mbak Arfi bergabung. Monggo. Gimana teman-teman? Kita lagi membahas ini nih.
Pertama kita yang terpenting adalah apa? Dari ini kita tulis ini loh. Ini jangan sampai salah ya. Kalau sampai salah di awal ini udah berapa ini? Antara lebih kecil, lebih besar itu udah beda-beda. Grafiknya nanti jadi salah gambarnya. Mengapa baru begitu? Kenapa kok lebih kecil atau sama? Ya kan maksimum. Berarti cuma 6.000. Ini jumlah bahan baku, cermati katanya ya, jumlah bahan baku yang bisa disediakan. Kita harus bisa menafsirkan kata-kata ke dalam persamaan matematika. Nah, itu keindahannya di situ, Mas. Bahasa kata-kata terus kita tulis dalam persamaan matematika. Ya kan jumlah bahan baku yang bisa disediakan. Berarti maksimal 6.000. Berarti kalau 6.001 bisa nggak? Nggak bisa kan? Kapasitas maksimal ya 6.000. Gimana kalau misalnya 5.400 bisa nggak? Bisa, karena di bawah. Gimana kalau 6.000? 6.000 bisa, asalkan tidak lebih dari 6.000. Jadi simbolnya ini, oke? Berarti bisa dikatakan 2 unit produk X1 ditambah 1 unit produk X2 tidak lebih dari 6.000. Paham di sini? Saya terjemahkan pakai kata-kata yang lebih gampang. Berarti sama dengan kapasitas maksimum. Oke, persamaan kedua adalah B, yang B ya, yang A ya. Yang B berapa? Yang B kita tulis supaya lebih gampang. Wah, kayak gini. Ini yang B ya. 2 X1 ditambah produk 2-nya berapa unit? 3 ya. Berarti 3X2 ini 9.000. Oke. Berarti kapasitas maksimum lebih kecil atau sama. Nah, kita punya persamaan ini nih. Oke. Kita lihat di sini nih. Ini ingat-ingat ya. Berarti masuknya kemana? Ke sini. Garisnya adalah ini. Nah, sedangkan 2X1 tambah X2 9.000 adalah garisnya yang ini. Ini 2X1 tambah X2 9.000, garisnya yang ini. Nah, bagaimana cara membuat grafiknya? Kok bisa kayak gini? Nah, kita ingat, membuat garis perlu berapa titik? Perlu berapa titik, Mas? 2. 2, betul kan? Berarti cukup mengetahui, paling gampang dimasukkan angka berapa? Angka 0. Oke. 0, Y. Y-nya sama dengan 0. X0 itu di sini ya. Ini X0, kalau Y0-nya di sini. Oke. Nah, kalau X0, ini ya, 2X1 tambah X2 6.000, X-nya 0, berarti isinya berapa? Berarti kita samakan aja ya, X1 sama dengan X, supaya gampang ya. X2-nya itu Y. Jadi saya selalu menggunakan ini. Monggo teman-teman nanti bisa memakai di modul atau X2Y itu bisa. Tapi kalau kayak di garis ya, saya biasanya pakai Y, X2Y, soalnya supaya membedakan kan, X mana Y, paham ya di sini, mana sumbu X, mana sumbu Y, saya pakai Y bisa. Misalnya Y, X-nya 0, untuk 2X, 2X tambah Y, katakanlah dijadikan Y ya, 2X tambah Y sama dengan berapa? 6.000. X-nya 0, Y-nya berapa? Yang ini. Saya bikinkan ini gambar grafiknya nih. X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 0, X-nya berapa? Cuma butuh 2 titik kan? 3.000 Pak. Y-nya berapa? X-nya 0. Teman-teman udah pada makan siang kan? Takutnya nanti. Berapa? 2.000 apa 3.000?
3.000. Good. Mana ada yang bingung di sini? Mengapa bisa 3.000? Karena garis lurusnya Garis lurus. Enggak 2x tambah y 6.000. X 0. di Itu dari mana? Apa? 6.000 Ini dibagi. yang itu ya. Biar lebih paham nih. 6.000 dibagi 3.000 dari mana nih? Oke, karena 0 ini sama dengan dimasukkan ke sini. 2 kali 0 tambah y sama dengan 6.000. Oke. 2 kali 0 berapa? 0. Ya kan, kalau dimasukkan 0 tambah x2 atau y. Jadi saya di sini ada pakainya y ya supaya nggak double x-nya gitu loh. Terserah kalian mau pakai x1 atau x2 kan. Sama dengan berapa? X-nya 0. Y-nya 6.000. 6.000. Bukan 3.000, Y-nya 6.000 di sini. Nah, kita masukkan di sini X2 lah. X2 di sini 0. Oke. 2x1 ditambah X2 0. Atau Y lah, ya kan? 6.000 ya. Oke. Nah, X2-nya 0. Berapa? X2 atau Y sama dengan 0 sama aja kan? Sama dengan 6.000. Berarti X1 berapa? X1 sama dengan 6.000 bagi 2. 3.000. Di sini adalah 3.000. Nah, jadi kita punya dua titik nih. 0,6.000 sama 3.000,0. Ribu berarti ke sini apa ke sini? 0,6.000 itu berarti X-nya 0, Y 6.000. Di sini apa di sini? Yang horizontal apa vertikal? 6.000-nya horizontal apa vertikal? ke atas. 6.000-nya vertikal. Vertikal, betul. Karena di sini 0,6.000. 0 X itu yang kiri itu sumbu X ya. 0 berarti yang ini kan. Nah, Y berarti sumbunya ke atas. Nah, di sini. Teman-teman, ini kebetulan sudah kegambar ya. Kalau mulai dari awal kan teman-teman harus mengetahui dulu titiknya di mana. Nah, paham kan? Nanti menggambar teman-teman. Nanti tugasnya begini nanti. Bocoran nih, saya spill dulu nih. Teman-teman bisa latihan. Nah, kayak gini, oke? 0,6.000. Terus titik kedua, ini titik pertama. Titik kedua, 3.000,0. X-nya 3.000 itu ke atas apa ke samping? 3.000 berarti di samping. Kan Y kan? X kan? Nah, X-nya berarti yang ini. Y-nya 0 berarti di sini. Nah, ini adalah titik. Ini titik 6.000,0 apa 0,6.000 nih? 0,6.000. Nah, di sini teman-teman bikin sendiri ya skalanya ya, bebas ya. Nah, terus 3.000,0 tuh di sini. Ini adalah 3.000,0. Oke, dan ini adalah 0,6.000. Paham di sini? Terus disatukan. Jebret. Cukup bentuk satu garis cukup perlu dua titik. Itu namanya linear. Jadi ke sini sampai sini dihubungkan. Jebret. Yes. Ini adalah garis pertama. Ini baru jadi garis pertama loh. Terus garis kedua yang mana? 2x1 tambah x2 sama lebih kecil atau sama 9.000. Nah, terus ini dibikin prosesnya sama teman-teman. Masukkan x1 0 berarti 9.000 bagi 3 3.000. 0,3.000 berarti yang di atas. Satu titik lagi.
Dia bingung? Caranya sama seperti ini ya, untuk menentukan X dan Y. Ya kan? Nah, kalau X2 0, berarti berapa? Yang paling gampang adalah kita nolkan ya, masing-masing. 0 berarti berapa? 9.000 bagi 2. 4.500. Saya tuliskan dulu supaya X1, X2 atau sama aja sih sebenarnya. Ya saya bisa pakai X2 adalah, karena contohnya X2 ya. Contohnya di sini X2. Oke. X1-nya 0. Berarti 9.000 bagi 3, 3.000. X2-nya 3.000. Kita pakai garis yang ini. Kita tentukan titik yang ini. X2-nya 0. Oke, berarti 9.000 bagi 2. 4.500. Nah, titik 0,3.000 adalah yang ini. Karena X-nya 0 kan, X2-nya ke atas, X2 atau Y. Sama aja kan. Tergantung teman-teman lebih suka yang X2 atau Y. Kalau saya lebih suka yang Y sih. 0,3.000, terus ini adalah 4.500,0 berarti yang ini. Kita hubungkan yang titik kedua. Oke, berarti di sini ada titik potong. Jadi secara matematis nanti diketahui. Jadi teman-teman harus menghitung. Ini titik di sini, kalau di sini sudah pasti 0 kan, dan pasti enggak kan. Jadi yang perlu dihitung di sini teman-teman adalah titik di sini, titik di sini atau titik di sini. Karena di sini kan lebih kecil atau sama. Kalau di sini lebih kecil berarti dia di sini. Oke. Paham kan? Berarti ini yang dicari, bukan yang di sini. Paham kan? Kalau di sini adalah lebih besar. Nah, kalau di sini lebih kecil, berarti kan pada kesini semua kan. Lebih kecil sama 6.000 kan berarti yang ini. Oke. Nah, ini berarti yang lebih kecil 6.000 berarti yang ini. Nah, berarti yang di akhir ini yang titik pertemuannya antara ini dan ini. Jadi daerah ini enggak termasuk ya. Yang eligible yang mana? Yang ini, perpotongan sama yang ini. Nah, kuncinya teman-teman menghitung, terus dibandingkan. Oke, nah jadi kayak gini, daerah visible-nya adalah ini. Jebret, fastest solution. Uji semua calon solusi. Seperti tadi bilang, ada daerah sini adalah daerah visible. Uji semua calon solusi dan memasukkan fungsi tujuan dan cari yang paling optimal. Fungsi tujuan adalah maksimasi. Oke, Z sama dengan 3x1 ditambah 4x2, titiknya adalah 0,0. Titik 3.000,0, 250,1500, dan ini. Nah, titik ini ada yang tahu cara menghitungnya gimana? Nah, teman-teman harus menghitung titik ini. Pak. Kursornya tidak ada, jadi pusing, Pak. Iya, Pak. Kenapa? Kursornya bisa diperbesar nggak sih, Kursornya Pak? tidak ada, jadi pusing. Kursornya bisa Kursornya diperbesar. tidak ada. Soalnya tadi kalau pas diterangin yang ini, yang itu, ini nggak ada kursornya, nggak kelihatan. Oh alah, ini ada kursornya loh. Ini titik ini. Tadi merah-merah kecil doang. Kan saya menghitung. Kalau pakai kursor saya nggak bisa menghitung, sabar ya. Oke, kita terangkan dulu. Pertama cara menghitung adalah ini. Ya, terima kasih usulannya. Saya coba pakai warna ini. Nah, ini titiknya yang ini, teman-teman. Perbesar aja Oke, ya, Pak. nah kita ngitung ini. Kita ngitung adalah titik perpotongan. Berarti adalah perpotongan 2 garis. Oke. 2. Oke, kita hitung bersama-sama yuk. 2x1 ditambah x2 sama dengan berapa? 6.000. Terus garis yang kedua, ini garis pertama ya. Nah, garis kedua adalah 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 9.000. Bagaimana cara kita menghitung titik perpotongan garis pertama ini sama garis kedua ini, supaya kita bisa tahu titik ini. Saya sudah simpulkan ini garis pertama. Oke, ini garis kedua. Bagaimana cara menghitung titik X dan Y di sini?
X1 dan X2. Ada yang tahu? Diapakan ini? Ini diapakan ini? Lihat dari tabel X0 itu Pak di atas. Di Ada X1, X2. Yang kalau X1-nya 0, berarti X2 sama dengan 6.000. Kalau Y-nya 0 atau X2-nya 0, jadi 2X sama dengan 6.000. X sama dengan 6.000 bagi 2, gitu kan Pak? Iya, tapi kan ya itu kan cara menghitung yang ini, cara menghitung yang titik ini. Iya. Nah, betul. Tapi kita ingin tahu titik Yang bawah? potong antara garis ini sama garis ini. Jadi kita hitung. Nah, ini kan kita sudah kumpulkan nih ya. Tulis bersama ya. Garis pertama adalah yang ini, oke. 2x1 tambah x2 sama dengan 6.000. Nah, garis 2 yang ini. 2x1 tambah 3x2 sama dengan 9.000. Ini diapakan ini? Dikurangi. Oke, jadi betul. Jadi ini berapa? 2x2 sama dengan 3.000. 4x1 42. Oh, ini kan waktu ini ya, waktu SMA ya, pernah ya kalau nggak salah ya. SMA apa SMA? Kita flashback ini. Ini paling sederhana loh teman-teman loh. Oke, kita pelan dulu. Kita yakini bahwa ini adalah gampang. Oke, sugesti dulu, tenang. Tarik napas, ini gampang ini, oke. Tarik napas, gampang. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan ini? Supaya bisa menghitung titik potong di sini nih. Nah, adalah betul dikurangi. Jadi ini adalah 0. Habis. X2 min 3X2 berapa? Minus 1 plus. Minus ya. Minus berapa? Minus 4. Minus Hah? 2 Minus 2. Minus berapa Minus Pak? 2x2. Minus 2x2. Ya, betul. Sama dengan minus 3.000. 3.000. 3.000. Minus 3.000. Oke, good. Jadi X2-nya sama dengan minus 1.500. X2-nya sama dengan minus 1.500. minus 1.500. 1.500, betul. Kalau minus, nanti di bawah sini X2-nya. Ya enggak? Betul. Karena apa? Karena ini minus dan minus. Jadi di sini hasilnya adalah positif. Oke. 1.500. Berarti X1-nya berapa? X1 bisa dicari kah? Bisa kan? Nah, X1-nya berapa nih? Didapatkan X2 adalah 1.500. Bagaimana cara mencari X1-nya? Sudah dapat nih, X2-nya nih. Jadi, adalah memasukkan, kita bebas, misalnya 2X1 ya, dimasukin lagi ke persamaan lagi. 2X1 tambah X2 sama dengan 6.000. X2-nya berapa? 1.500. Oke. Sama dengan berapa? 6.000. Berarti 2X1 6.000 kurangi sini. Berarti kan dia pindah minus kan? Berarti berapa? 500 2 4. 4.500. X1-nya berapa? 4.500 bagi 2. Sama dengan 4.000 tambah 500. 4.000 bagi 2, 2.000.
500 bagi 2, 250. Jadi 250. Gitu cara menghitung cepatnya. 2250. Jadi titiknya berapa? X1, X2. X1-nya 2250. X2-nya berapa? 1500. Nah, ini adalah titik di mana? Titik di sini. Paham di sini? Ada yang masih bingung? Nah, ini adalah titik di sini, teman-teman. Ini harus dicari karena titik visible. Nggak mungkin kita cuma bisa tahu inilah ini gimana, gitu loh. Semua kemungkinan itu dicari nanti. Ini paling sederhana ini. Ini paling gampang nih, beneran. 2250, 1500. Bagaimana tadi kalau ada pertanyaan? Gimana kalau tadi pakai ini? Gimana kalau pakai ini? Apakah sama? Nah, good question ini. Ada yang bertanya di kelas sebelumnya. Kalau pakai yang ini gimana? Ya, kita coba saja, ya kan. 2x1 tambah 3x1. Ini x1 ya, sorry. Tambah 3x2, ya nggak yang ini kan. X2-nya berapa? 1500. Berarti 3 kalikan 1500 sama dengan 9000. 2x1 ditambah 1500 kali 3 berapa? 4500. Sama dengan 9000. 2x1 sama dengan, nah ini tinggal ke sini. 9000 kurangi 4500. Berarti berapa? 4500. Nah, X1-nya berarti 4500 bagi 2, 2250. Sama aja kan? Jadi mau dimasukin ke persamaan yang ini atau persamaan ini sama, hasilnya sama. Oke. Nah, ada pertanyaan? Ada ya? Isi kan? Nah, dibilangi matematika itu ilmu yang mengasihkan, ya enggak? Nah, fungsi tujuan adalah Z 3x1 tambah 4x2. Titik 01 Z 3, ya namanya juga 0,0 ya, dimasukkan ya selalu 0. Nah, titik 3000,0 berarti yang ini kan, berarti, nah ada yang bingung nggak? Oh, Z-nya kok bisa kayak gini, dapat dari mana? Z-nya ini, kembali ke tadi, 3x tambah 4x2, kita lihat yang ini, sumbangan terhadap laba dalam rupiah. Ini adalah fungsi, namanya laba, berarti maksimum kan? Berarti Z-nya adalah memaksimumkan. Oke, nah oke ya. Ini kan bisa dilihat di sini kan, T3 dan tab unit ke-24. Nah, Z3X tambah 4X2. Ini adalah fungsi maksimalisasi atau maksimasi. Tinggal dimasukkan 3000,0 berarti X-nya 3000 tambah 4 kali 0, 9000. Nah, ini tadi yang kita cari kan, yang ini kan. 2250, 1500. Nah, kita masukkan 3 kalikan X1, 3 kali 2250 ditambah 4 dikalikan X2. X2-nya berapa? 1500 sama dengan 12.750. Nah, titik 0,3000 yang mana? Yang ini. 0, 3 kali 0, 0 ya. 4 kali 3000, 12.000. Jadi mana yang paling optimal? 0 jelas 0. Titik A 9.000. Titik B segini. Titik C mana yang paling optimal? Yang ini. Yang kita cari itu. Nah, jadi kan perlu dicari ya. Ini udah ketemu. Ini kan pasti 0. Berarti yang ini. Jadi yang paling memberikan maksimal adalah bila X1 2250 unit dan produk kedua adalah 1500 unit. Sampai sini paham ya? Oke, no problem. Nah, pertanyaan adalah variabel, nggak ada masalah kan? Pak, Matematika barusan, Pak. kan? Hah? Maaf Pak, mau tanya. Iya. Yang barusan, slide barusan, ini Yes. yang fungsi tujuan maksimasi Z sama dengan 3x1 plus 4x2 itu dari tabel yang pertama Pak, coba tabel yang tadi. Siap. Monggo, monggo. Yang ini Mas. Ini 2 tambah 2 Pak atasnya produk, itu salah ya?
Yang mana? 2 tambah 2. Yang produk 1 A2 B2. Oh iya. Ya, Itu betul, salah itu ya, Pak? betul. 2 tambah 2 Betul harusnya ini. 4. Loh, kok bisa 4 dari mana? Kan produk 1 A-nya 2, produk 1 Ya. B-nya 2. Loh, ini kan beda bahan baku, Mas. Nggak bisa dijumlah toh. Ini beda bahan baku. Kan kita A-nya kan jadi kita sendiri kan. A-nya 2. Iya. Ini adalah bahan baku A, Iya. bahan baku B. Ini beda, jadi nggak bisa dijumlah. Nah, untuk yang ditanyakan tadi kan maksimasi kan. Nah, Iya. maksimasi kita lihat sumbangan terhadap laba ini. Ini adalah namanya berarti maksimasi laba kan, Z kan. Ini Z-nya ini di sini. Oke. Biaya tetap. Nah, jadi apa? Tiap biaya variabel per satu tiap unit pertama adalah Rp3 dan tiap unit produk kedua adalah Rp4. Maka ini adalah fungsi maksimasi. Oh, baik, Pak. Berarti yang 3 sama 4 ini dari soal ya, Pak, bukan ditambahin di atas. Saya fokusnya ke atas yang produk 2 1 tambah 3 4. Baik, Pak, paham. Oh, Terima kasih. iya. Enggak dari soal dong. Kita akan memecahkan masalah dengan metode grafik. Nah, sumbangan terhadap laba. Nah, ini nggak bisa dijumlah. Ini adalah 2 di sini. Makanya kan disusun tabel kan supaya gampang. B adalah 2 kilo. 2 kilo ya enggak. Nah, bahan baku ini kenapa taruh di sini? Kan sama, karena bahan bakunya sama, A, bahan baku A. Ini bahan baku A. Makanya disusun sebelahan, tapi sini adalah produk pertama, produk kedua. Yang notabene di sini adalah X1, X2. Nah, B di sini 2. Sedangkan bahan baku B 2 kg. Sedangkan bahan baku B berapa? 3 kg. Jadi susunya adalah ke sini. Nah, ini adalah 6.000, 9.000. Makanya adalah fungsi kayak gini. 2X tambah X1, 6.000. Ya kan, kembalikan. 2X1 tambah 3X2 lebih kecil sama 9.000. Nah, kalau dalam penghitungan ini, dalam rumus gini ya, kita pakainya sama dengan aja, ya enggak? Sama dengan aja. Nah, begitu mau diarsir, ini pakailah yang tadi. Ini kebetulan ngarsirnya ke arah yang berlawanan ya. Sebenarnya ini yang visible. Ada yang ngarsirnya ini ke arah yang dituju, paham ya di sini ya. Ini supaya lebih jelas ininya, visible-nya tuh yang dicari, yang sesuai dengan syarat. Lebih kecil itu ke sini, ke kanan tuh ke sini. Ya, lebih besar ke kanan. Udah gampang itu. Jadi ketemunya adalah apa? 12.750. Boom, ketemu. Oke, easy kan? Tidak ada masalah kan? Nah, caranya adalah kayak gitu. Nih, yang tadi saya oratorit adalah caranya begini. Semoga teman-teman bisa mengerti. Cara mencari TB adalah dengan memasukkan ini ya, eliminasi, namanya metode eliminasi. X1 2250 itu yang ini ya, 250, 1.500 yang ini. Oke, gampang. Nah, Bu Puspita menjual 2 jenis kue, yaitu kue sus kering dan kue nastar. Nastar ya, bukan nasar KDI, beda. Kue sus kering dibeli dengan harga berapa? 20.000 per stoples dan dijual dengan laba 40%. Kue nastar dibeli dengan harga 30.000 per stoples dan dijual dengan laba 30%. Jika Bu Puspita memiliki modal 10 juta dan penjualan maksimum sebanyak 400 stoples per hari, tentukanlah keuntungan maksimum yang diperoleh Bu Puspita. Nah, ini paling sederhana ini. Langsung kita masukkan aja. Kita selesaikan langsung ya. Misalkan X dan Y berturut-turut menyatakan banyak kue sus kering dan kue nastar yang dijual dalam satuan stoples. Fungsi objektif dari kasus di atas adalah X adalah kue sus kering dan Y kue nastar. Oke. Mana tadi? Ya, kue sus kering adalah berapa tadi? X dan Y nastar. Jadi Z-nya itu adalah 40% dikalikan 20.000 X ditambah 30% dikalikan 30.000 Y. Jadi fungsi maksimalisasi adalah 8.000 X tambah 9.000 Y. Atau ini dapat disederhanakan ya.
2X tambah 3Y itu sama dengan ini ya. 2X tambah 3Y, 20.000, 30.000 itu bisa disederhanakan. 30 sama dengan 110. Bagaimana cara kita menyederhanakannya? Timbul pertanyaan. Seribu, 20, 30, 100. Nah, ini adalah kebanyakan ini. 1000, 2X tambah 3Y sama dengan 1000. Nah, ini kebanyakan ini. Bu Puspita membeli 2 jenis. Nah, di sini adalah 10. Maaf di sini ya, kalau kelebihan 10.000. Maaf di sini harusnya di sini ya 10.000. Memiliki modal 10.000. Nah, ini dapat disederhanakan itu berarti gini. Ini kan dibeli kue sus kering kan 20.000 ya. 20.000. Katakanlah kue sus kering X. Di sini adalah berapa? Kue sus kering X berarti kan 20.000 X ditambah ini berapa? Kue nastar adalah Y. 30.000 Y. Sama dengan 10.000. Kan gitu kan. Nah, ini bisa disederhanakan. Dari mana dia dapat 2X tambah 3Y lebih kecil atau sama 1000? Iya, ini aja dibagi aja. Bagi 1000 semua. Dibagi 1000 berapa? Ini masih 20 ya. 20X tambah 30Y dengan masih bisa disederhanakan lagi. Dibagi 10.000. Berarti sama dengan 2X tambah 3Y sama dengan 1000. Oh ya, di sini adalah 1000, Ding. Ya, betul. Sorry. 2X tambah 3Y sama dengan 1000. Ini adalah 1000 yang ini ya. Betul, teman-teman. 2X tambah 3Y sama dengan lebih kecil atau sama 1000. Oke. Jadi tentukan keuntungan maksimum, berarti adalah Z-nya, ini adalah maksimum. Di mana adalah X lebih besar daripada 0, dan Y lebih besar daripada 0, dan X tambah Y lebih kecil atau sama dengan, X tambah Y lebih kecil atau sama 400. Nah, dapatnya dari mana? Berarti kan penjualan maksimum, oke? 400 toples. Berarti kue nastar ditambah kue sus kering itu tidak boleh lebih dari 400 karena maksimum, paham ya di sini ya. X tambah Y lebih kecil sama dengan 400. Nah, jadi kita bisa membuat kayak gini ya. Sistem ketidaksamaan sama dengan 20.000 X tambah 30Y sama dengan 10 juta. Maka dapat disederhanakan kan. X tambah Y lebih kecil sama 400, X lebih besar pada 0 sama dengan Y lebih besar pada 0. Maka kita cari titik optimal adalah pertama adalah 2X tambah 3Y sama dengan 1000 dan X tambah Y sama dengan 400. Kita pakai yang ada garisnya gini supaya paham gini ya maksudnya ya. Nah, 2X tambah 3Y sama dengan 1000, X tambah Y sama dengan 400. Nah, kita namanya metode eliminasi. Kita menyamakan supaya bisa dicoret adalah dengan membuat ini supaya jadi 2. Kalau 2 dan 2 kan bisa dikurangi kan, berarti perlu dikalikan 2. Ini dikalikan 1 aja. Nah, ingat di sini ada beberapa yang salah. Kalau bisa dikali 2 ya, cuma dikalikan 2X-nya aja. Salah, dikalikan semuanya. Oke, jadi 2X tambah 2Y, 400 kali 2, 800. Dan ini tetap. Nah, kalau sudah ada variabel yang sama kayak gini, ini tinggal dikurangi aja. Berarti ini habis ya. 3Y kurangnya 2Y berarti 1Y atau Y sama dengan 1000 kurangnya 800 berapa? 200. Dimasukkan ke sini. Kalau Y 200 berarti X tambah Y kan 400 ya kan, lebih kecil atau sama. X-nya sudah ketemu, Y-nya ketemu nih 200 berarti X-nya 200. Di sini. Nah, itu sama. Ini berapa? Berarti 400,0. Di sini dihubungkan di sini 400 ya. Ini kan grafik apa X tambah Y 400.
Nah, 2X tambah 3 dengan 1000, ini nanti ketemunya adalah 1003. 1000 per 3, di sini adalah 500. Kita hubungkan lagi, berarti kita ketemu titik potongnya di sini. Oke. Nah, substitusi Y200 sehingga didapat X200. Jadi koordinat titik C adalah 200,200. Karena nilai Y menyatakan banyak stopless kue, maka nilainya harus bulat. Sehingga diambil D, koordinatnya adalah 0,1000 bagi 3 berapa? 333,3 ya. Dengan sekarang pada subjektif adalah pertama adalah dimasukkan 0,0 ke dalam fungsi Z. Berarti 0,0 ya 0 ya. Titik kedua berapa? 400,0. Ya, jadi Z sama dengan 8.000 kalikan 400 tambah 9.000 kali 0 berapa? 3,2 juta. Nah, C-nya 200,200 berarti ini hasilnya berapa? 3,4 juta. D 0,33, Z 8.000 kalikan 0 tambah 9.000 dikalikan 333, 2.997.000. Berarti dicari yang paling tinggi, paling besar, karena ini adalah fungsi maksimasi. Jadi penghasilan maksimum yang diperoleh Bu Puspita itu sebesar berapa? 3,4 juta. Tercapai ketika terjual sebanyak 200 toples kue sus kering dan 200 toples kue nastar. Ada yang masih bingung? Jelas ya. Saya yakin kelas ini pinter-pinter, cuma malu-malu aja sih. Perlu lebih percaya diri. Karena kelas ini termasuk kelas unggulan. Cie. Iya, bergabung adik. Nanti kalau ada yang nggak jelas silakan tanya Mbak Wina atau Mbak Arfi atau Mas Asep atau Mas Badar, dia akan menjelaskan dengan suka hati. Bukan begitu? Nah, penyimpangan dari bentuk standar adalah fungsi batasan bertanda lebih besar. Nah, misalnya ini ya, ini sederhana. Bagaimana cara mengarsir? Nah, ini penting ini. 2x1 tambah x1, katakanlah tadi kan kita udah bahas ya, ini kan. Diperlukan dua titik tok. Pertama adalah di titik Y, X, kemudian kita hubungkan. Nah, namanya metode grafik, oke. Nah, ini lebih besar atau 6.000, berarti yang ini kan lebih besar kan semakin ke sini kan. Oke. Nah, kalau di lebih besar itu ada dua cara. Pertama, ini kalau di modul ya, ini menurut modul ya, berarti yang diarsir itu adalah yang bukan. Ada yang diarsir itu adalah iya, gitu loh. Beda-beda, ya. Kalau di sini yang diarsir ini adalah yang bukan. Jadi yang visible yang mana? Yang ini. Yang memenuhi syarat. Nah, kalau di sini kebalik. Ya, garisnya sama ya. Nah, itu cuma tandanya beda. Lebih kecil atau sama. Berarti yang ke kiri karena semakin kecil gitu ya. Berarti yang enggak ini diarsir. Jadi kebalikannya. Sini paham? Soalnya ini apa konsep dasarnya. Nanti kalau misalnya kalian bikin grafik persamaan ini, teman-teman bisa bikin gini ya. Enggak ada masalah kan ini ya, udah paham ya bedanya. Nah, bisa lebih kecil atau sama yang ini, berarti daerahnya yang ini ya. Lebih besar atau sama berarti yang visible yang ini. Sederhana seperti itu. Nah, penyimpangan adalah ya sebenarnya tidak perlu ya ini kayak gini ya. Nah, teman-teman sudah mengetahuinya. Fungsi dari bentuk standar adalah ketika fungsi tujuan dari program linear adalah minimasi, maka cari penyelesaian sama dengan fungsi tujuan. Mana yang optimal, mana yang optimal. Seperti itu tadi ya. Nah, ada perubahan nih. Bila suatu permasalahan pembatas standar tidak non-negatif, maka dalam penggambaran di grafik adalah sebagai berikut. Misal pembatas standar adalah X1 lebih kecil atau sama dengan minus 5.000,
berarti adalah tanda yang diarsir seperti ini. Perubahan dalam tanda. Nah, ini lebih kacau lagi nih. Ini yang nggak ketemu daerah visible-nya adalah ini. Tidak mempunyai daerah visible, berarti soalnya yang salah. Bila teman-teman ketemu yang kayak gini, berarti ini adalah soal bonus. Gitu ya. Apakah ada daerah yang tidak mempunyai? Jawabannya adalah ada. Seperti kayak gini. Ruwet kan? Nih ya, kalau kalian tidak ketemu berarti soal bonus buat teman-teman, oke? Nah, ini sama yang tadi ya. Oke, kita akan menginjak metode simplex. Gimana teman-teman? Modul kelima, kita rapel. Semangat. Simplex. Simplex ini terakhir, habis ini pulang. Betul-betul, kalau kurang dari bawah, berarti asiran ke bawah. Kalau lebih besar, asiran keluar. Kalau lebih besar, asiran keluar. Ini kebalikan sih Mbak Ina kalau di modul sih. Kalau teman-teman mau pakai kata kayak Mbak Ina ini nggak apa-apa ya. Bisa, tergantung kesepakatan sih. Asalkan konsisten ya. Kalau misalnya kurang, berarti asiran ke bawah. Berarti yang diarsir itu adalah daerah yang visible. Itu saya dulu juga kayak gitu. Nggak ada masalah kalian teman-teman mau ikut yang di modul atau kebalikannya. Kalau yang diarsir yang betul, daerah betul berarti itu yang dimaksud dengan Mbak Ina kan gitu kan. Kurang kan asiran ke bawah. Berarti yang diarsir adalah daerah yang visible kan gitu kan. Maksudnya gitu kan. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Are you ready? Ini modul kelima nih teman-teman. Sudah pada makan kan? Sudah semangat kan? Belum. Semangat. Semangka. Ngopi dulu, nggak apa-apa. Saya kasih waktu 2 menit buat bikin kopi kalau ngantuk. Nah, ini modul kelima adalah metode simplex. Apa itu metode simplex? Namanya simplex lebih kompleks. Kalau tadi, ya gambarnya kayak gini lah. Saya spill ya. Jadi ada lebih dari X1, X2, X3. Kalau grafik itu lebih gampang. Tadi itu sebenarnya gampang, Mas. Pemanasan doang tadi. Ini yang lebih dari 2 variabel. Jadi apa itu? Teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam pengalokasian sumber daya secara optimal. Nah, langkah awal dalam pemecahan masalah ada formulasi masalahnya sama dengan metode grafik sama. Kita merumuskan itu sama dengan metode grafik, nggak ada yang berubah. Nah, fungsi tujuannya adalah apa? Memaksimumkan Z sama dengan 3x1. Ini kembali tadi ya, pakai yang tadi ya. Pakai soal yang pertama tadi. Memaksimumkan Z sama dengan 3x1 tambah 4x2. Batasan-batasan adalah 1, 2x1 tambah x2 lebih kecil atau sama dengan 6.000. 2x1 tambah 3x2 lebih kecil atau sama 9.000. X1 lebih besar daripada 0 dan X2 lebih besar daripada 0. Nah, ini wajib ini. Jangan sampai X1 sama X2 negatif. Masa iya dan unit negatif kan nggak mungkin kan? Paling ya 0. 0 berarti apa? Nggak ada unit kan gitu kan? Nggak mungkin negatif ya. X2 juga. Mengubah fungsi tujuan. Diubah sedemikian rupa sehingga semua variabel yang belum diketahui nilainya berada di sebelah kiri tanda sama dengan misalnya fungsi tujuan dalam contoh di atas. Oke, jadi dalam simplex ini aturan pertamanya tidak boleh seperti ini. Oke, jadi Z ini harus berbarengan dengan yang ini dan ini nolnya dinolkan atau ada angka itu sama dengan di sebelah kanan sama dengan. Misalnya Z sama dengan 3x1 tambah 4x2 yang ini ya. Pas 3x1 tambah 4x2. Nah, diubah menjadi ini ke sini. Paham ya? Di sini pindah ke kiri. Ini pindah ke kiri, jadi berubah tanda. Jadi ini negatif sama dengan Z min 3x1 minus 4x2 sama dengan 0. Pertama itu. Aturan pertama adalah mengubah fungsi tujuan.
Nah, terus mengubah batasan yang semula bertanda lebih kecil atau sama dengan, ya gini ya tandanya, diubah menjadi tanda persamaan. Jadi tidak ada tanda kayak gini, disimplek. Loh, tadi kan boleh, itu grafik. Nah, sekarang bedakan ini simplex. SIMPLEKS, oke. Semula bertanda lebih kecil atau sama dengan diubah menjadi tanda sama dengan. Jadi sama dengan yang ini. Mirip-mirip yang di sini kan. Yang ini tidak ada nilai 0, kemudian dirubah menjadi ini, oke. Nah, terus diubah lagi yang tadi. Bagaimana dengan 2x1 tambah x2 lebih kecil atau sama 6.000? Diubah menjadi apa? 2x tambah x2. Nah, ini dalam satu, itu perlu ditambah dengan variabel namanya slack variable. Rule nomor 2, oke. Perubahan ini menggunakan suatu tambahan, ada tambahan variabel namanya slack, tambahan sumber daya. Jadi apa? 2x1 tambah x2, tambahkan s1 sama dengan 6.000. Gini nggak ada pertanyaannya, gampang, ini baru rule. Nah, terus batasan kedua, bagaimana dengan batasan kedua? Nah, untuk batasan kedua, jadi berapa tadi? 2x1 tambah 3x2 lebih kecil dari 9.000, lebih kecil atau sama 9.000. Nah, karena ini adalah kedua, kita nggak pakai S1 lagi. Pakainya apa? Slack 2. Jadi, 2x1 tambah x2 ditambah S2 sama dengan 9.000. Kalau yang pertama tadi, 2x1 tambah x2 tambah S1 sama dengan 6.000. Nah, yang batasan kedua, 2x1 tambah 3x2 tambah S2 sama dengan 9.000. Jadi fungsi tujuannya adalah apa? Memaksimumkan Z min 3x1 min 4x2 sama dengan 0. Oke, jadi bukan ini lagi, ingat, sudah berubah tanda. Menjadi Z min 3x1 min 4x2 sama 0. Itu rule pertama ya. Oke, jadi ketemu yang ini. Batasan-batasan adalah 2x1 tambah x2 ditambah berapa? S1 sama dengan 6.000 yang ini ya. Terus batasan kedua 2x1 tambah 3x2 tambah x2 sama dengan 9.000. 2x1 tambah x2 tambah s2 sama dengan berapa? 9.000. Nah, tanda kedua di sini kan, ini kan di linear ya tadi kan, metode linear kan. X1 lebih besar daripada 0, x2 lebih besar daripada 0. Nah, di sini kita ditambah apa namanya? S1, S2 juga. Jadi X1, X2, S1, S2 lebih besar daripada 0. Nah, terus kemudian menyusun. Ingat di sini, tabelnya adalah NK, nilai bagian kanan dari tiap persamaan, atau apa namanya, nilai koefisien. Dia adalah variabel dasar. Kita hitung, oke. Menyusun persamaan pada baris Z. Z min 3x1 ditambah min 4x2 sama dengan 0. Berarti 2x1 tambah x2 tambah s1 dengan 6.000. 2x1 tambah 3x2 tambah s2 dengan 9.000. Maka kita lihat di sini. Pertama adalah apa? Cari nilai kolom terkecil pada baris Z. Teman-teman di sini paham ya, di sini ya. Z. Z di sini kita tulis di sini, oke. Nah, semua slack ini X1, X2, S1, S2 sama NK. Nilai apa NK tadi? Nilai koefisien kita tulis di paling kanan. Jadi yang untuk ini ya, ini NK ya. Jadi ini urut ya, S1, S2, S1, S2, NK. Oke, Z di sini S1, S2. Ini udah pakem ya, kita pakemnya gitu ya, teman-teman tinggal masukin aja. X1 berapa? Min 3 ya, min 3. X2 berapa? Min 4, masukkan. Ada S1 enggak? Enggak ada, 0. S2 ada, enggak ada kan? 0. NK-nya berapa? 0 juga. Nah, terus ke bawah ini, yang kolom, baris S1 nih ya. 2X1, berarti X1-nya berapa? 2. X2, koefisiennya berapa? X1, ada S1 ada, berarti berapa?
1 ya, di sini kan kalau nggak ada kan berarti 1 kan. Oke, 1. S2-nya berapa di sini? Nggak ada, 0. NK-nya ada di sini? Ada, 6.000. Nah, sudah. Terus baru baris S2 nih, terakhir. 2X1 berarti X1-nya 2. X2, 3. Oke. S1-nya nggak ada, 0. S2, 1. NK-nya 9.000. Udah jadi keisi. Gampang kan? Nah, terus gimana? Rule-nya adalah cari nilai kolom terkecil pada baris Z. Paling kecil yang mana? Baris Z berarti yang ke sini ya. Horizontal ya. Kalau kolom vertikal. Baris Z terkecil yang mana? Yang min 3 atau min 4 nih? Min 4. Betul, min 4. Oke, cari nilai NK terendah dengan membagi nilai NK. Oke. Nilai kolom terkecil pada baris Z. Berarti yang ini kan, min 4. Nah, teman-teman adalah kasih kolomnya. Nah, ingat ini, lihat ya. Sub yang ini ya. Karena ini adalah nilai terkecil pada baris Z, teman-teman lingkari kolomnya. Oke. Terus bagilah semua dengan nilai kolom X2. Jadi teman setelah ini dibagi NK-nya itu. Oke. Ditemukan titik koordinat yang akan kita jadikan angka 1. Berarti yang mana? Yang 3. Terus bentar, maaf. Lobet. Bagaimana kita tahunya? Nah, tahunya adalah NK tadi dibagi dengan di sini. Kolomnya X2 karena min 4 di sini adalah baris Z yang mempunyai nilai terkecil. Jadi NK-nya dibagi minus 4 berapa? 0. Kan tidak termasuk kan? Nah, 6.000 bagi 1. 6.000, 9.000 bagi 3. Berapa? 3.000. Berarti yang dipilih adalah yang terkecil di sini. Berarti adalah barisnya S2. Oke. Berarti di sini ya. Berarti ada titik potong ya. Titik potongnya yang mana? Titik potongnya yang ini. 3. Nah, koordinatnya kan. Jadi kita adalah menjadikan titik koordinat antara S2 dan X2 tersebut ya. Jadi angka 1. Titik koordinat yang kita jadikan angka 1. Sini ada yang masih bingung, ini konsep dasar? Nggak ada ya. Nah, gampang sekali nih. Tadi kan sudah ketemu kan. Titik koordinat angka dijadikan angka 1, sementara angka lain pada kolom X2 itu dijadikan angka 0. Jadi lihat fokus ke sini ya. 3 jadi 1. Nah, ini semua ini jadi 0. 0, 0, 0. Nah, kita buat di kolom yang baru. Oke, jadi ini kita abaikan. Kita akan cari nilai yang baru ya. Ini diabaikan. Pokoknya yang tidak ada dalam baris ini sama kolom ini itu jadi nilainya belum ada, kosongan dulu, oke? Karena nanti dibikin baru, oke? 0, 0, 0, 0, 0. Nah, yang titik koordinat ini jadikan 1, ini jadikan 0 ya, 0, 0. Nah, itu bagaimana dengan yang baris S2? Nah, karena 3 ini jadikan 1, berarti kan semua angka kan dibagi 3. Nah, lihat fokus yang ini ya. Ini jadikan 1, berarti 3 kalikan berapa jadi 1? Dikalikan 1/3. Paham ya? 3 kali 1/3 1. 2 kali 1/3 berapa? 2/3. 0 kalikan 2/3 0. 1 kali 1/3 1 kali 1/3 berapa? 1/3. 9.000 kali 1/3 berapa? 3.000. Nah, ini sudah keisi. Nah, baru kita menghitung nilai yang kosong tersebut. Oke, rumusnya adalah nilai baru sama dengan nilai baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikalikan kunci lama dikalikan nilai baru baris kunci. Sederhana sekali, caranya adalah kayak gini. Udah jadi kan, cepet kan? Caranya gini. 6.000 minus 1/3 kalikan 3.000 sama dengan
3.000 masukkan ke sini blend. 6.000 dikurangi nilai baris baru. Nilai baris baru sama dengan nilai baris yang lama yang ini ya. Nilai baris lama dikurangi dulu koefisien pada kolom kunci. 1/3 ya kan, dikalikan 3.000. 1 ini dari mana? Nah, 1 ini koefisien pada kunci lama. Lihat, ingat di sini ya garisnya ya. Ini adalah 1. Oke. Koefisien pada kolom kunci lama. Dikalikan nilai baru pada baris kunci. Nilai barunya berapa di sini? 3.000. Di sini adalah 3.000, berarti 6.000, 3.000. Sama nanti dengan prinsip seperti itu, kalian bisa mengisi kayak gini. Nah, nilai pergeming nanti ketemu. Z-nya min 1/3, 4/3, 2/3. Karena didapat nilai baris terdapat nilai negatif, yaitu pada kolom X1 sebesar minus 1/3, maka diulangi lagi proses iterasinya sehingga tidak ada nilai negatif. Teman-teman mengulang lagi seperti tadi ya, mengulang lagi dengan proses yang sama seperti ini. Minus 1/3, 4/3, 2/3, seperti itu. Jadi cari nilai yang masih negatif pada baris Z minus 1/3, berarti kan paling kecil kan? Berarti fokusnya ke sini. Cari nilai NK terendah, membagi nilai kolom dengan X1. Setelah tidak boleh lebih kecil atau sama dengan 0. Ditemukan titik koordinat yang akan kita jadikan angka 1. Oke. Titik koordinat dijadikan angka 1, sementara angka lain pada kolom X1 dijadikan angka 0. Angka 4/3 menjadi 1 berarti dikalikan dengan 3/4, ya Kak. Nah, ini titik pertemuannya ini dikalikan, dijadikan 1. 4/3 dikalikan 3/4, 1, kan gitu kan. Nah, mengapa kita bisa mencari ini? Dapatnya dari mana? Nah, tadi kan mencari 12.000 dibagi ini. Oh, negatif, nggak bisa. 3.000 dibagi ini. 2250 nih. 3.000 bagi 2/3, 4.500. Berarti dicari yang paling kecil, yang ini. Titik koordinat yang akan kita jadikan 1, berarti 4/3 kalikan 3/4. Paham di sini ya, jadi 1. Ini semua jadikan 00, kolom yang X1 ya. Nah, memasukkan semua angka di luar baris kunci ke dalam tabel baru. Nah, 4/3 jadi 1. Ya kan? Terus 12.000 jadi 12.750 dapat dari mana? Ini adalah 12.000 dikurangi kolom kunci pada kolom lama, tabel lama, dikalikan kolom pada baris baru, kalikan 2.250. Ini dapatnya dari mana? Ini sama dengan 4/3 jadi 1 kan, kalikan 3/4. Nah, ini jadikan kalikan 3/4. Kalikan 3/4, kalikan 3/4, ya kan? Minus 1/4, kalikan 3/4 berapa? 2 dari 50. Nah, mengisinya gitu, teman-teman. 12.000 dikurangi ini, dikalikan yang baru. Jadi subsidi silang ya. 12.000 dikurangi ini, tabel lama, dikalikan yang baru sama dengan 12.075. Rumusnya ini. Nah, terus nanti isi nanti. Lakukan terus iterasi sehingga tidak ada. Jadi ketemunya adalah didapatkan tabel baru yang sudah tidak memiliki nilai negatif lagi. Berarti tabel ini sudah optimal. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Sudah ketemu 1, 0, 3/4. Nah, berarti di sini apa? Produk 1 ketemunya adalah sebesar 2.250 unit. Produk kedua adalah 1.500 unit. Dan sumbangan terhadap laba adalah di sini X1 2250, X2 1.500, dan sumbangan terhadap laba sebesar 3 dikalikan X1 tambah 4X2. Jadi 3X1, X1-nya 2250 tambah 4 kali X2, 4 kali di sini ya nilai kunci ya, nilai koefisien sama dengan 12.750. Gimana teman-teman? Gampang bukan?
Sangat, Mantap. Pak. Mantap ini. Rasa, Pak. Hah? Wah, terima kasih Mbak sudah membantu saya, Mbak Ina Subania. Ya, betul. Gimana? Sangat menguras. Gimana tanggapannya, Mas Asep, Mas Badar? Biasanya pintar hitung-hitungan ini, Mas Badarudin nih. Dia tuh jarum polinya Rute Taiwan tuh sebenarnya. Bentar, saya ke toilet dulu ya, sebentar. 2 menit. Iya, Ini Pak. dicermati dulu ini tabelnya ini. Tabel Mahakarya, Simplex. Mas Badar, tunjukkan pesonamu. Ya, apa yang orang mumat, silakan. Makan, Vi. Biar nggak pusing. Tes. Nggak nafsu makan deh, Kak. Iya. Anu toh, apa jenenge? Teler toh, Vi. Apa? Teler. Teler ora sih, cuman mood aku itu ini berubah-ubah terus. Sensi banget aku sekarang. Biar sudah. Nanti kalau wes lupa lagi wes enggak. Kok pada diem? Aku mudah keluar pasti. Gampang kan? Sudah akhirnya nanti malam dipelajari, dihayati, diresapin. Nanti saya kasih PPT saya langsung ke grup ya. Lebih mudah soalnya ada namanya Pak animasinya, jadi lebih gampang. Kalau di PDF itu kan nggak ada step-stepnya kan animasinya. Oke. Ini memang agak susah nih, bener. Teman kelas saya juga kayak gitu. Pada kesulitan di Simplexnya. Tenang aja teman-kawan, nanti untuk soal ujian semoga tidak ada Simplex ya. Ya. Tapi kemarin menurut UO kemarin itu ada 4 soal kayaknya dari metode Simplex sih. Belajar aja teman-teman. Semoga nggak keluar. UO-nya semoga tidak keluar. Kalau belajar bersama lebih mudah dipahami, kalau sendiri pusing. Iya betul. Tahu saja. Lanjut. Nah, ini adalah penyimpangan dari bentuk standar. Ini gampang sekali sih. Wow, gampang sekali. Nah, misalnya kayak gini kan. Min 3, min 4, M. Nah, M itu adalah nilai yang tak terhingga ya. Sehingga nilai R1, ini ada R1-nya nih. Nah, ini artinya metode Big M. Ingat ya, bukan Big Bang ya. Bikin. Bagi penggemar Korea, ini Big M. Itu untuk mengeliminasi variabel artifisial dan memberikan nilai positif yang sangat besar. Jadi nilai M itu nilai yang sangat besar untuk memaksimasi bertanda negatif, untuk meminimasi bertanda positif. Misalnya 3x1 tambah 4x2 minus MR1. Oke. 3x min 4x2 kan ini dipindah ke sini kan, tambah MR1 sama dengan 0. Nah, ini sama. 2x2 ditambah R1 6000. Untuk lebih gampangnya nanti dijadikan tabel. Min 3, min 4, ini M, RM. Nah, kemudian ini adalah
dilihat di sini baris pertama Z dikurangi M kalikan baris. Ini tinggal dikurangi aja, ketemu. Nah, paling kecil adalah min 4M. Nah, paling negatif ini nanti dicari kolomnya ya. Pokoknya ini contoh aja sih. Ini nggak bakalan keluar, tenang aja, ini penyimpangan. Cuma konsepnya adalah dari Z ini, dari Z nanti dicari angka yang paling kecil. Nah, itu baru nanti dilingkari gini ya. Ini adalah nilai baris negatif. Maka maksimasi adalah seperti ini. Oke. Bagaimana dengan pembatas fungsional bertanda lebih besar atau sama? Maka persamaan harus dibuat dengan memasukkan artificial variable E2 yang bisa dipakai sebagai variabel dasar. Dengan menambahkan E2, kita menambahkan M, harus ditambahkan M ya. Kayak gini. Baris pertama Z dikurangi M, dikalikan baris ketiga R2. Sampai masalah nanti ketemu kayak gini. Nanti saya bagikan PPT-nya aja ya. Menghilangkan nilai M pada R1, R2, nanti ketemunya kayak gini. Sedikit ribet ya. Nah, ini 2-4M. Nanti dicari. Yang mana NK nanti dibagi, ini yang terkecil. Nah, nanti yang paling kecil nanti dicarikan. Nah, contohnya tadi kan. Nah, kalau ini gampang, berarti yang dijadikan satu yang mana? Yang perpotongan ini. Nah, ini kan nanti dijadikan satu. Oke. 3 ini dijadikan satu. Dan semua di sini jadi 0. 0, 0, 0, 0. Nah, 3 ini jadi 1 dikalikan berapa? Dikalikan 2/3. Kalikan 1/3 kan? Betul nggak? Berarti 2 kali 1/3, 2/3. Gitu kan? 0 kalikan 1/3, 0. Min 1 kalikan 1/3 berarti min 1/3. Nah, 9.000 kali 1/3, 3.000. Terus ininya nanti sama. Gampang. Nih, caranya adalah ini yang baru ya. Dikurangi. Ini yang lama. Oke, 2-4M dikalikan 2/3. Sama dengan 5-4M sama dengan 4/3 min 8/3 min M. Caranya tuh sangat sederhana teman-teman. Teman-teman pasti bisa. 2/3 dari mana? Dari ini loh. Nah, ya enggak. Ini kalikan ini yang baru. Tabel lama dikurangi 5M dikurangi tabel lama di sini dikalikan nilai tabel yang baru. Jadi kayak gini. Lalu lakukan iterasi lagi sehingga diperoleh nilai tabel yang baru. Nah, baris Z ini masih ada nilai yang bernilai negatif kan. Nah, nanti diurangi lagi. Nih, ya kan. Kolom berapa? Min 1/4. Ya, di kolom S2 nanti kita ulangi lagi ya. Nah, sehingga diperoleh nilai tabel yang baru. Hasil akhirnya mana nih? Nah, ini nih. Sampai ininya X1 sampai X2 0. Ya kan, jadi 2000. Jadi inilah hasilnya akhirnya adalah ini min Z sama dengan 14.000. Maka Z-nya sama dengan 14.000. Nah, ketemu juga di sini nih. Terus ini kenapa kok Z ini kan minus, berarti kan ini minus. Mengapa di sini nilai koefisien minus? Ketemunya Z 14.000. Karena di sini negatif. Ya kan, negatif jadi positif. Udah ketemu kan, berarti sudah benar. X sama X2-nya sudah benar. 2000. Iterasi terakhir tidak ada nilai Z yang bernilai negatif. Berarti nilainya optimal. Ini ada analisis sensitivitas tambahan ya. Marginal value pada tabel simplex iterasi terakhir terdapat kolom slack variable. Maksimasi Z sama dengan 3x1 tambah 4x2. 2x1 tambah x2 sama tadi ya. Nah, bila ruas kanan pada fungsi pembatas ini namanya ada slack. Ditambah 1 unit, maka nilai Z akan bertambah 1/4.
Dan apabila nilai ruas kanan pada fungsi pembatas kedua ditambah 1 unit, maka nilai Z akan bertambah 5/4. Mencari nilai optimasi baru. Seperti ini, teman-teman. Bila terjadi perubahan nilai ruas kanan pada suatu pembatas, maka nilai optimal dapat diketahui tanpa mengulangi proses perhitungan seperti ini. Bila fungsi pembatas yang pertama bertambah 100, maka Z baru sama dengan Z lama plus koefisien 1 kali 100 5. Ini sama dengan ini. Karena untuk mencari nilai optimal baru saja sih, tidak terlalu penting. Wah, terima kasih. Akhirnya, harap teman-teman semakin semangat setelah mempelajari ini. Gimana? Semangat bukan? Ada yang masih bingung metode simplex? Bisa tanya Mas Badar. Gimana Mbak Arfi? RO kita kali ini, apakah semakin jelas apa belas? Akhirnya selesai juga 2 jam, selesai juga on time. Tidak kurang, tidak lebih. Ya Pak. Ya Pak. Iya. Iyanya kok lemes gitu. Apakah terpesona dengan keindahan metode simplex? Begitu. Pesan. Pesannya banget Pak. Sangat. Iya, belajar. Karena baru pertama kali. Kalau saya utak-atik ini udah berapa kali ya? Awal-awal memang bingung. Ketika belajar itu tambah bingung, oke? Semakin belajar, semakin bingung, lama-lama jadi jelas. Oh, bingung kan? Kadang-kadang kita harus belajar untuk menjadi semakin bingung dan tahu kenapa kita bingung. Nah, kan gitu kan? Oh, ternyata begini nih. Nah, dihafalkan step-stepnya, lama-lama bisa. Percaya sama saya. Di utak-atik di modul, pelajari. Di YouTube juga ada yang membahas metode simplex. Semua informasi digunakan karena sudah canggih ya. Mau tidur, ya daripada gabut scrolling sosmed mantan kan, mending belajar metode simplex. Itu lebih berfaedah. Jadi bagaimana nih belajar metode simplex? Nah, lewat di YouTube itu ada. Begitu teman-teman. Semangat. Selamat belajar lagi metode simplex. Saya kalau grafik saya kira nggak ada masalah kan. Grafik itu sederhana sekali. Nanti tidak apa-apa, nanti saya kasihkan soal yang grafik aja ya. Oh, ini minggu berapa? 4 ya. Oh, berarti besok minggu depan. Tenang aja. Masih minggu depan teman-teman. Hari ini tidak ada tugas, tenang. Aman-aman. Untuk tugasnya nanti saya cek. Kalau nggak hari ini besok ya. Jadi paling Rabu lah. Rabu nanti untuk teman-teman paling lambat saya kasih toleransi, tenang aja karena saya jujur minggu ini cukup sekali hektik ya, hektik gitu. Jadi kemungkinan besok pagi saya selesaikan tugas. Saya pantau terus, kemungkinan mungkin ada yang baru-baru masuk tugas yang baru masuk ke sistem, saya nanti umumkan kalau sudah masuk gitu ya. Tetap dipelajari teman-teman, tetap semangat bersama, maju bersama. Jangan pernah kendor. Gimana? Ada sepatah dua patah kata dari Mbak Arfi atau kesan-berkesan selama ini metode simplex? Gimana metode simplex? Gimana modul hari ini? Cukup lumayan bukan? 2 modul dijadikan 1 hari ini Mbak. Modul 4 dan 5 saya jadikan 1. Terus besoknya sampai pertemuan terakhir tetap 1 modul kok. Cuma hari ini